Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salah satu kesibukan terbesar manusia sekarang ini adalah berinformasi. Kebanyakan manusia, kebanyakan kita sekarang menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga, banyak pikiran untuk mengakses informasi, khususnya melalui HP. Apakah melalui WA, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Ada di antara kita yang menggunakan itu untuk kepentingan pekerjaan, karena memang banyak pekerjaan yang bisa dimudahkan oleh media-media itu. Ada yang untuk mengisi waktu luang, untuk hiburan. Tapi ada juga yang melakukan itu karena sudah ketergantungan, kecanduan. Sehingga pada akhirnya ada yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari perbuatan mengakses informasi itu, tapi tidak sedikit juga yang bertambah perbuatan buruknya karena melakukan itu. Bagaimana dengan kita kaum muslimin? Ada ayat Al-Quran yang dapat kita sebut sebagai tuntunan pokok berkaitan dengan kecerdasan kita berinformasi, kearifan kita berinformasi. Ayat ini sangat populer di kalangan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in, jika seorang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita penting, fatabayyanu, maka kamu telitilah, ceklah kebenaran berita itu, antusibu qauman bijahalatin, yang kamu kemudian mendatangkan atau melakukan sebuah musibah kepada suatu kaum karena sebuah kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang kemudian menjadikanmu menyesal terhadap apa yang telah kamu lakukan pada mereka. Surat Al-Hujurat, surat 49, ayat 6. Ada beberapa hal penting berkaitan dengan informasi, berkaitan dengan komunikasi, dan sejenisnya yang digariskan oleh ayat ini. Yang pertama, ayat ini mengaitkan kemampuan seseorang berinformasi itu dengan keimanan. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ajaran tentang tuntunan berinformasi itu diawali dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Hal itu dapat dikatakan sebagai isyarat
bahwa kemampuan mengelola, memanage, memposisikan diri kita secara baik terhadap informasi memiliki keterkaitan yang kuat dengan keimanan. Betapa banyak orang yang kemampuan berinformasinya itu mengantarkannya menjadi lebih baik. Dia mampu mencari informasi-informasi yang bagus. Dia mampu menyeleksinya dengan baik. Dia bisa menggunakan sebaik-baiknya sehingga kemudian menjadi berlipat kebaikannya. Tapi ada juga orang yang dengan berinformasi ini kemudian menjadikan derajatnya jatuh. Dengan informasi melalui HP-nya misalnya yang dia terima, dia terjebak pada perbuatan-perbuatan setan. Dia kecanduan dengan informasi-informasi yang salah. Dia kemudian menjadi penyebar fitnah. Dia kemudian menjadi orang yang termakan hasutan-hasutan. Dia menjadikan dirinya sebagai orang yang menghabiskan waktu tanpa arti dengan bergelut sedemikian lama dengan informasi itu. Itu nanti kemudian akan membuat dia kehilangan banyak makna keberimanannya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Informasi itu menggerakkannya untuk melakukan sesuatu yang tanpa dasar, sesuatu yang berdasarkan asumsi kebodohan, sehingga menjadi buah penyesalannya di kemudian hari. Atau bisa juga kita sebut dengan pengaitan terhadap keimanan ini bahwasanya kemampuan seseorang berinformasi mengindikasikan kadar keimanannya. Ketika seseorang mudah mempercayai informasi, seseorang mudah digerakkan oleh informasi, mudah menyebarkan informasi, itu bisa juga menjadi indikator, menjadi tanda-tanda seberapa besar imannya. Kemudian yang kedua, ayat ini bisa kita sebutkan bahwasanya prinsip kedua berinformasi itu adalah penting memperhatikan sumber informasi itu. Dari siapa informasi itu berasal, dari siapa informasi itu bersumber. Islam mensyaratkan bahwasanya sumber-sumber informasi itu adalah orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menjaga informasi itu dari segala macam hal-hal yang mengkontaminasikannya, hal-hal yang merusaknya. Kalau kita pakai terminologi ulumul hadis misalnya, haruslah orang-orang yang adil, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang tidak mudah terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang salah. Dia adalah orang-orang yang jujur, dia adalah orang yang taat, orang-orang yang dapat dipercaya dan segala macam. Kemudian dia adalah orang yang dhabit, yakni orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual yang cukup sehingga informasinya ini bisa tersampaikan dengan benar, dengan jelas sebagaimana yang dia terima. Jadi Islam menekankan bahwasanya
harus diperhatikan dengan baik sumber informasi itu. Berita ini disampaikan dari siapa, dari siapa lagi. Jadi seluruh rangkaian sumbernya itu mesti orang-orang yang dipercaya. Sebab kalau tidak nanti sangat mungkin informasinya itu informasi palsu atau sebagiannya sudah berubah. Mungkin karena keinginan buruknya yang membuat dia merubah informasi itu, atau ketidakmampuannya menjaga kemurnian informasi itu. Bagaimana kalau yang menyampaikan berita itu adalah orang fasik sebagaimana disebutkan oleh ayat ini? Orang fasik adalah mereka yang menolak sebagian atau seluruhnya kebaikan ini, dia tidak mau mengamalkannya, atau dalam konteks informasi adalah orang yang tidak diyakini kejujurannya. Dia diduga, dikeragui, dia diduga melakukan kebohongan. Kalau dalam media sosial jangankan dipastikan kejujurannya, dipastikan kemampuannya, kadang-kadang orangnya saja kita tidak tahu, entah sudah berapa tingkat sumbernya itu. Ini di-share ke sini, di-share ke sini, di-share ke sini, yang tidak jelas sumbernya. Maka kalau yang di media sosial itu bisa kita kelompokkan kepada bagian ini. Nah, inilah yang disebut dalam ayat ini untuk informasi yang seperti itu, fatabayyanu. Maka kamu harus mencari, meneliti, mencari kebenaran dari informasi itu, baru kemudian menyikapinya, baru kemudian berbuat berdasarkan informasi itu, dan seterusnya. Jadi dicek dulu informasi itu benar atau tidak melalui sumber dan cara yang benar, sehingga betul-betul diyakini informasi itu benar. Jangan cepat-cepat kemudian merasa yakin ini benar kemudian menyebarkan. Sekarang kan mudah saja orang seperti itu, cepat disebarkan sedemikian rupa sehingga dia turut menjadi orang yang mempergunjingkan sesuatu yang tidak benar, tidak dipelajari, tidak didalami, tidak dikonfirmasi kepada orang-orang yang bisa menjelaskan ini benar, ini salah, dan lain sebagainya. Kemudian ada satu prinsip yang selama ini kurang tersebar secara luas di antara kita berkaitan dengan informasi ini. Seringkali setelah datang informasi, kemudian fatabayyanu, kamu klarifikasi, kamu cek kebenaran itu. Ada satu kata kunci yang disebutkan oleh ayat ini yang penting kita perhatikan sehingga kita tidak terjebak dalam perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang menghabiskan waktu dan lain sebagainya. Ayat ini menyebutkan inja'akum fasiqun binaba'in. Rupanya sebelum melakukan cek informasi itu perlu dulu dilakukan klarifikasi terhadap informasi itu, dia masuk kategori mana. Nah, dalam ayat ini disebutkan naba, informasi yang perlu dicari, ditelusuri kebenarannya itu adalah informasi yang tergolong naba. Naba itu artinya
informasi yang besar, informasi yang penting. Kalau dalam Al-Quran disebutkan 29 kali kata-kata tentang ini, baik dalam bentuk mufrad maupun jamaknya, yang maknanya adalah berita atau informasi yang besar, yang penting, yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan kehidupan yang berimplikasi luas dan lain sebagainya. Jadi tidak semua informasi itu pula yang mesti diklarifikasi. Karena tidak sedikit dalam, atau mungkin banyak sekali di dalam pesan-pesan yang sampai kepada itu, banyak yang sebenarnya masuk kategori tidak penting. Kalau dalam bahasa kasarnya sampah. Kalau itu tidak perlu diklarifikasi, sibuk-sibuk pula mengklarifikasi itu. Tetapi benar-benar informasi yang perlu kita pastikan kebenarannya, karena ini berakibat luas kepada agama kita, kepada kehidupan kita, pada keluarga kita, pada diri kita, dan lain sebagainya. Sehingga kita menjadi bisa menyikapi informasi itu dengan baik. Jadi tidak seluruhnya pula yang harus diklarifikasi, yang harus dicek kebenarannya, diklarifikasi. Tapi harus ada klasifikasi, dikelompok-kelompokkan dulu informasi sebelum dilakukan cek itu. Ini penting, ini setengah penting, ini tidak penting, ini salah. Kalau yang salah tentu dibuang. Kalau yang kurang penting, kalau yang tidak penting dibiarkan saja. Kalau yang setengah penting lihat dulu, mampu enggak, bisa enggak, punya waktu enggak, apakah tidak akan sampai menelantarkan pekerjaan kita yang lebih perlu dengan mengklarifikasi ini. Tapi kalau kategori nomor 1 yang besar, yang penting, itu mesti kita klarifikasi. Sehingga dengan demikian kita termasuk umat yang tidak terbawa oleh sampah-sampah yang dibawa oleh arus informasi ini. Kita tetap menjadi orang yang bisa mengendalikan hidup kita, bukan orang yang dikendalikan oleh berbagai informasi yang sampai pada kehidupan kita, apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan bencana pada orang lain, atau bencana pada diri kita sendiri, atau bencana pada kehidupan masyarakat secara luas. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang kemudian menjadikan kita menyesal. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak saya perkirakan sebelumnya. Saya minta maaf, saya menyesal. Kalau sudah termakan hukum, termasuk perbuatan dosa dan lain sebagainya, tentu tidak sesederhana itu membalikannya. Semoga kita menjadi kaum muslimin yang imannya tetap terjaga, malahan meningkat, sekalipun di tengah derasnya informasi yang sampai kepada kita seperti saat ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.